Kesadaran. Kesadaran adalah energi cerdas semesta penggerak hidup dan kehidupan semesta. Ia yang meliputi dan menghidupi keseluruhan isi dari kekosongan alam semesta. Ia disebut kesadaran karena ia energi yang mengandung informasi dan pengetahuan tentang apa yang dihidupinya. Ia adalah sang tahu karena adalah penggerak hukum semesta itu sendiri, hingga siapa yang dapat mengaksesnya dan menyatu padanya akan menjadi tahu dan disebut sadar. Pada makhluk hidup, ia yang membuat semua organ hingga setiap sel makhluk dapat hidup. Ia yang tahu mengerahkan seluruh organ tubuh bekerja. Ia yang mengerahkan pikiran bergerak bekerja. Ia yang membentuk diri-diri batin kita bekerja. Ia juga adalah energi dasar kita sebagai jiwa. Ia energi murni yang mencerahkan, sekaligus menjadi dasar energi pembentuk bentuk-bentuk kenegatifan kehidupan ketika manusia berada dalam ketidaksadarannya. Jika terakses kembali sebagai energi murni, ia dapat meluas menyatu kembali dengan semesta untuk kita mengenali dan tahu semesta. Di dimensi mana energi kesadaran ini disadari dan digunakan mengerahkan hidup manusia, itulah yang akan menentukan kualitas hidup manusia. Walau energi cerdas semesta yang satu adanya, meliputi tiap diri manusia dan sekelilingnya hingga meluas keseluruhan semesta, ketika cara hidup manusia hanya dapat mengakses dan menggunakan energi cerdas kesadaran yang hanya ada di tubuh fisik dan pikiran, atau energi cerdas kesadaran yang sedang berfungsi menghidupi dan mengerahkan tubuh fisik dan pikirannya itu saja yang dapat dipakai menjalani kehidupan sehari-harinya dan kemudian energi tubuh fisik dan pikiran inilah menjadi energi dasar penciptaan alat hidup sehari-hari, berupa diri bentukan pikiran, persepsi, perasaan dirinya menjalin kehidupan, hingga ia mengidentifikasikan semua produk-produknya energi cerdas tingkat tubuh fisik dan pikiran serta keturunannya adalah dirinya. Maka ia adalah manusia yang hidup di tingkat kesadaran tubuh fisik dan pikiran. Ini tentu kondisi kesadaran yang sangat terbatas. Ia hanya mampu mengakses energi kesadaran yang memberi tubuh dan pikirannya hidup. Dengan tubuh fisik dan pikiran inilah ia menciptakan diri-diri persepsi, perasaan, bentukan pikiran yang diberi daya hidup oleh energi kesadaran yang diperlukan untuk kepentingan menjalani kehidupan duniawi. Realitas dunia kondisi kesadaran yang terbatas ini tentunya adalah sempit, sebatas kemampuan pikiran yang terbatas, yang hanya mampu memahami dimensi fisik dan materi duniawi. Berada di kondisi kesadaran demikian, inilah kondisi hidup seseorang disebut masih berada di tingkat kesadaran duniawi. Hidup di dimensi ini, manusia akan mengagungkan pikiran dan tubuh fisiknya yang nyata sebagai dirinya. Maka logika dan dunia materi akan menjadi landasan pemahaman terhadap kehidupan yang sedang dijalani. Dan ketika kesadaran sudah dapat lebih meluas menyatu dengan inti energi kesadaran di dalam hati batinnya, yang artinya seseorang mulai sadar dan tahu dirinya, bukan sekedar tubuh fisik nyata dan pikirannya aja, ia memiliki tubuh abstrak kasat mata sebagai diri batin, di mana inti energi kesadaran yang lebih luas berada, maka ia akan dapat mengakses simpul-simpul energi kesadaran lainnya yang satu adanya yang sedang mengerahkan keseluruhan bagian tubuh fisik maupun yang abstrak menjalankan kehidupannya, ia akan mulai menyadari keutuhan semua bagian dirinya. Dirinya bukan tubuh fisik dan pikiran semata. Berada dalam kesadaran inti yang disatukan ini, kesadaran akan meluas melampaui tubuh dan pikiran dan dapat mengawasi pikiran dan produk-produknya serta dapat mengawasi semua proses batin. Semua gerak kerja diri bentukan pikiran dalam hati, batin akan disadari hanya alat hidup semata, maka akan logika dan kematerian akan dapat dilampaui dimanfaatkan penuh kebijaksanaan sebagai alat hidup apa adanya. Hidup di dimensi ini, pikiran dan badan akan disadari sebagai ilusi diri palsu yang tidak kekal, hanya fenomena konstruksi batin semata. Inilah kesadaran jiwa yang melampaui kesadaran duniawi. Dan ketika energi kesadaran dapat kembali menjadi murni, mendekati sifat asalnya, berada dalam kekosongan relatif yang meluas dan menyatu dengan semesta, inilah kesadaran yang dapat menyadari adanya keberadaan Sang Pemberi Hidup, Tuhan. Inilah kesadaran ilahi. Ketika kesadaran adalah kesadaran ilahi maka kesadaran tidak di mana-mana lagi. Karena kesadaran berada dalam kesadaran itu sendiri, dan tidak berinti duniawi lagi, tapi intinya adalah kekosongan yang luas tanpa batas. Yang dapat menerima semua keberadaan semesta apa adanya. Inilah kesadaran ilahi. Berada di kesadaran ilahi inilah, seseorang secara alamiah akan melampaui kesadaran jiwa, menyadari dan memahami sifat alamiah jiwa ada bagian, hasrat karma, yang adalah tidak kekal dan seharusnya tidak ada. Maka proses hidup di dimensi ini, lebih cenderung pada proses memanfaatkan kebijaksanaan kesadaran murni alat jiwa untuk pembebasan jiwa itu sendiri, menuju kembali murni menyatu kembali ke sumber asalnya. Tetapi ketika kesadaran ilahi dimanifestasikan dalam dimensi dunia maka kesadaran ini akan satu adanya meluas meliputi semuanya dan berada di mana-mana dan berintikan di mana ia dimanifestasikan. Maka berada di kesadaran ilahi ini, ia sudah dapat melihat kesatuan esa. Di mana-mana adalah manifestasi Tuhan, di mana-mana adalah kebenaran darinya. Ketika manusia menyadari inti energi kesadaran yang memberinya nyawa dan hidup ada dalam hatinya, maka ia yang menyadari keutuhan dirinya. Ia adalah yang menyadari Tuhan dalam dirinya. Kesadaran di sini berintikan jiwa. Ketika kesadaran menyatu dalam inti energi kesadaran dalam hati yang adalah dimensi jiwa, kita sadar akan adanya unsur jiwa dalam diri kita. Ketika kesadaran dicantolkan pada jiwa, inilah kesadaran jiwa yang di dalam. Inilah penemuan jati diri.
Kesadaran tingkat ini adalah berintikan jiwa yang berada dalam dirinya yang berkarma spesifik dirinya disebut ata diri. Jiwa adalah diri yang terbentuk karena energi kesadaran murni asal semesta yang terperangkap dalam hasrat karma spesifik tiap orang. Karena hasrat karma seseorang, maka jiwa akan bernama diri dan memiliki kespesifikan diri tiap orang. Diri ini terbentuk sebagai alat manusia mengalami hasrat karmanya dalam dunia fisik. Karena hanya alat hidup, diri ata adalah tidak kekal, ia dapat menjadi musnah tidak ada, jika seluruh hasrat karma dapat selesai genap dialami hingga tuntas. Jika yang membelenggu jadi hilang, energi kesadaran murni akan kembali ke sifat asalnya, tanpa diri dan nama, maka ia akan dapat menyatu kembali ke asalnya maka diri ini menjadi tidak ada anatta. Pembebasan demikian justru terjadi setelah melalui pengalaman mengalami tuntas dalam diri ata ini. Bahkan seorang calon Buddha harus lahir terakhir, hanya lahir sebagai manusia baru dapat menuntaskan diri atanya mencapai kebudaan. Maka jiwa seseorang terdiri dari unsur, energi kesadaran murni yang mendasari adanya jiwa ini, energi cerdas semesta yang asalnya dari semesta itu sendiri, energi Tuhan yang sama dalam diri tiap orang. Maka siapapun yang dapat mengakses inti kesadaran di hatinya, disebut ia yang menemukan jati dirinya. Yang dapat hidup dalam dimensi kesadaran jiwa ini akan memiliki kecerdasan alamiah semesta. Jejak hukum alam ada di dalamnya, maka akan ada kebijaksanaan di dalamnya. Pembelajaran dalam dimensi kesadaran jiwa adalah terbebaskannya atau terlampauinya batin dirinya dari produk-produk pikiran. Dalam kemurniannya kembali ia akan mengingat kembali semua jejak-jejak kecerdasan hukum alam yang ada di dalamnya dan bagian-bagian yang membentuk diri jiwanya ini. Maka pembelajaran memahami akan hukum alam sesungguhnya adalah melepas genggaman hasil pemikiran dan pembelajaran produk-produk duniawi, agar ada ruang kekosongan untuk ingat kembali apa yang telah diketahui sebenarnya dari energi kesadaran asal semesta. Hukum alam dirinya sesungguhnya ada dalam diri tiap orang. Unsur, hasrat karma, adalah kristalisasi karma spesifik tiap orang. Inilah akar yang membelenggu, energi kesadaran murni, menjadi jiwa, diri, ata. Inilah bahan bakar jiwa itu eksis. Jika hasrat karma lenyap, lenyaplah diri, ata ini. Maka dikatakan jiwa, diri, ata ini seharusnya tak ada, dapat dilenyapkan, tidak kekal. Hidup dalam kesadaran jiwa membuat seseorang memiliki kebijaksanaan alamiah selaras hukum-hukum alam yang berasal dari inti energi kesadaran yang relatif dimurnikan. Dengan mudah kesadaran jiwa akan mengingat kembali ajaran-ajaran tentang hukum alam semesta kehidupannya, hingga dapat hidup tertuntun dalam dharma hidup dalam hatinya. Maka hidup akan tertuntun jiwa untuk dapat hidup dalam keselarasan dengan hukum semesta. Kesadaran akan hasrat karmanya yang membentuk jiwa. Bahwa unsur jiwa inilah yang paham hukum karma yang sesuai dirinya untuk diselesaikan. Dengan berada dalam tingkat kesadaran jiwa yang di dalam, maka hidup ini akan dituntun terarah oleh jiwa di dalam, sesuai dengan hasrat karma yang membelenggunya untuk diselesaikan lapis demi lapis. Kesadaran akan jati, diri sejati, yang akan menuntun pada penyelesaian karma spesifik dirinya. Maka yang dapat hidup dalam dimensi kesadaran jiwa ini berarti ia yang menemukan guru sejati. Hidup di tingkat kesadaran ini akan penuh keselaras dengan hukum-hukum alam yang sesuai dengan pemahaman akan hukum alam kehidupan. Hasrat karma dapat secara tepat, cepat, terarah fokus untuk diselesaikan. Hidup demikian maka, cobaan, sebagai pembelajaran, karma akan tertransformasi menjadi berkah pembelajaran untuk kemurnian jiwa itu sendiri. Tahap demi tahap melalui kebijaksanaan kesadaran yang tepat, karma yang sesuai lapis demi lapis akan terbebaskan. Hidup dalam dimensi kesadaran jiwa ini akan penuh perayaan akan pembelajaran hidup sesungguhnya. Berada dalam kesadaran, jiwa di dalam, inilah tujuan hidup secara spiritual, spirit sama dengan jiwa, hidup dalam kesadaran ini, manusia menemukan jati dirinya yang mulia adanya. Maka dalam bimbingan guru sejati dalam dirinya, manusia bertahap menuju kemuliaan dirinya. Dalam kualitas kemuliaan dirinya lah karma-karma jelek masa lalu diselesaikan dalam kesadaran penuh, dan karma-karma baik diciptakan dengan sepenuh hati. Dari sinilah kerinduan dan cita-cita menyatu kembali dengan kesadaran ilahi timbul dan tumbuh. Selangkah demi selangkah hasrat karma dilepas menuju ke tujuan, kesadaran ilahi, kekosongan, anatta, kesunyataan. Tetapi jika seseorang hidup hanya bisa menyatu dengan kesadaran terbatas yang mengerahkan pikiran, maka kesadarannya akan diiramakan dengan fungsi pikiran. Inilah tingkat kesadaran pikiran. Kualitasnya berada dalam kualitas pikiran yang melekat padanya. Kesadaran pikiran bersifat konkret dan realistik. Mengutamakan fakta fisik yang nampak, ia hanya menerima apa yang mungkin dilogikannya. Energi kesadaran jiwa yang non-abstrak bahkan tak akan diakuinya apalagi yang ilahi. Kesadaran tingkat pikiran ini timbul tenggelam, tidak kekal dan berintikan pikiran. Maka terikat dengan hukum dimensi pikiran dan produk-produknya yang sifatnya materialistik, egosentrik, dualistik dan tidak kekal. Dan terikat dengan nilai-nilai kebenaran berupa persepsi, ide, gagasan, konsep, dogma hasil produk pikiran manusia yang membentuk diri-diri palsu untuk menjalani kehidupan duniawi. Inilah kesadaran duniawi. Secara keseluruhan umat manusia secara rata-rata masih terbelenggu dalam tingkat kesadaran pikiran.
Maka realitas karya cipta manusia zaman ini adalah materi semata dan terjebak dalam dimensi zaman materi ini. Maka pikiran mereka materi melulu. Tanpa uang, atau yang sejenisnya, mereka merasa tak dapat berbuat apa-apa. Akibatnya banyak yang demi materi harga diri kemuliaan manusianya sering digadaikan. Tak terkecuali di bidang agama yang seharusnya mengantarkan manusia ke tingkat kesadaran lebih tinggi, terjebak dalam zaman materi ini. Sehingga yang terjadi hanya perlombaan pembangunan fisik rumah ibadah yang luar biasa, patung berlomba besar dan menara lomba tinggi. Dan berlomba menambah jumlah umat di bawah naungannya sebanyak mungkin. Semua mengejar kemajuan kuantitas semata. Sedangkan jiwa manusia terkurung logika kering di dalamnya. Pertumbuhan kualitas jiwa manusia terabaikan. Akibatnya bidang kehidupan manusia yang dikembangkan tanpa kemuliaan kesadaran jiwa hanyalah bersifat fisik dan materi semata. Keadilan hanya slogan, hukum dapat dibarter dengan materi. Politik menjadi alat kekuasaan memarginalkan yang lemah. Hidup sosial budaya terkotak-kotak dalam ego kelompok. Agama malah menjadi sumber konflik kemanusiaan. Sebagian agama justru mendoktrin kemutlakan kebenaran logika pikiran, mengkakukan hati umatnya penuh fanatisme. Sebagian agama justru kehilangan jiwa, tak percaya jiwa, maka yang tinggal pikiran logika semata untuk memahami ajarannya, yang justru menjadi proses doktrin alamiah yang terjadi tanpa sadar. Mendoktrin dan meniadakan jiwa, dua proses yang berbeda tapi efeknya sama. Tumbuh kembangnya ajaran terbaik dan tertinggi hanya di pikiran semata. Maka akan terjadi banyak perbedaan yang dipilah, dihakimi oleh dualitas pikiran. Di mana-mana terlihat tembok-tembok perbedaan yang saling bertentangan. Inilah zaman edan, zaman manusia terjebak dalam dimensi kesadaran yang berintikan dimensi pikiran yang penuh egosentrik, materialistik dan dualistik. Zaman manusia menanamkan kebenaran demi kebenaran ke hatinya atas nama yang diagungkan ego pikiran. Akibat konsep, dogma yang relatif kebenarannya dimutlakan. Terjadi ego kelompok, manusia berhadapan manusia mempertahankan kebenaran yang dimutlakan. Picuan setan kecil cukup menimbulkan perselihan antar lembaga yang membakar dunia. Bencana zaman modern yang segera datang. Manusia akan makan manusia, lembaga menyerang lembaga, kebenaran lawan kebenaran atas nama kebenaran tertinggi dan Tuhan logika manusia. Bencana yang tak terhindarkan dan akan segera datang dengan matangnya karma kolektif manusia ini. Seruan alam akan menguncang jiwa manusia untuk bangun dan sadar. Hiruk pikuk isu kiamat dan semua gejala alam yang murka dan tingkah manusia yang edan. Apakah ini petanda sebentar lagi manusia akan dipaksa dengan bahasa alam untuk meningkatkan kesadarannya ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi? Maka bumi perlu dipersiapkan dengan gerakan pemurnian untuk menjemput kelahiran, zaman jiwa manusia terbangkitkan, zaman kesadaran. Hanya mereka yang berada dalam kesadaran ilahi yang akan memahami ini.